Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru? Ya, mudah-mudahan baik ya. Baik, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita mempersiapkan pengisian-pengisian di pelaksanaan kinerja ini sebelum kita melaksanakan observasi ya Bapak Ibu. Ini adalah tahapan kedua setelah kita melakukan perencanaan kinerja sampai tahap disepakati begitu. Nah, setelah Bapak Ibu menyepakati RHK di perencanaan kinerja kemarin, maka kita lihat Bapak Ibu di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja kita. Nah, Bapak Ibu dapat memantau progres pelaksanaan kinerja untuk melakukan observasi kelas. Di sini kita masih lihat ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini persentasenya itu baru 0% begitu karena kita belum melaksanakan kegiatan observasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita cek langkah observasi. Di sini ada yang warna biru. Klik cek langkah observasi. Selanjutnya Bapak Ibu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di dalam pelaksanaan observasi ini ada dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama bagian pelaksanaan observasi dan yang kedua bagian tindak lanjut observasi. Setelah ini kita lihat dulu di sini ada 3 kotak Bapak Ibu ya. Nah, nanti kotak-kotak ini semuanya nanti harus berwarna biru. Harus kuncinya itu icon kuncinya itu terbuka ya. Nah, di sini baru kotak yang pertama. Nah, untuk memulai pengisian, Bapak Ibu klik kumpulkan. Setelah diklik kumpulkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah kita masuk ke formulir diskusi persiapan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini di kolom nomor 2 ini adalah pilihan perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan berikan tanda checklist, tinggal di checklist saja kotak-kotak kecil ini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh memilih salah satu begitu, tapi alangkah lebih baiknya ini mendingan di checklist semuanya saja supaya nanti semua target perilakunya itu bisa dilihat dan dikasih penilaian oleh kepala sekolah begitu. Lalu di kolom nomor 3 ini adalah upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku gitu ya. Nah, untuk mengisi kolom ketiga ini bebas sebenarnya ya. Ini disesuaikan dengan upaya apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Misalnya Bapak Ibu akan mempelajari melalui modul-modul yang ada di PMM, atau misalnya Bapak Ibu akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lebih senior atau lebih berpengalaman misalnya. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu, di sini ini upaya aja gitu ya, upaya-upayanya. Setelah diisi kolom yang ketiga di sini, kita lihat yang di bawahnya. Nah, di sini ada kolom jadwal observasi. Nah, sebelum mengisi kolom yang keempat ini, Bapak Ibu pastikan dulu Bapak Ibu sudah diskusi dengan atasan atau dengan wakakurikulum. Karena dalam pengisian tanggal di sini nggak bisa ya satu pihak kita saja yang mengisi. Tentu kepala sekolah juga harus mengetahui supaya nanti ketika observasi kepala sekolah dan guru siap kedua-duanya. Nah, seperti contoh saya mengajar di SMK dengan jumlah guru hampir 80 orang begitu. Nah, ini perlu adanya persiapan khusus ya untuk mengisi tanggal di sini. Soalnya tidak mungkin juga kalau misalnya tertumpuk di satu hari gitu. Kepala sekolah harus mengobservasi Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini harus benar-benar terjadwal terlebih dahulu. Nah, tetapi disesuaikan juga dengan jadwal kita mengajar di kelas begitu ya. Nah, ini ketika misalnya sudah deal waktunya, Bapak Ibu tinggal klik saja icon ini, icon kalender di sini ya, tinggal pilih tanggal. Lalu di kolom nomor 5 di sini jenjang. Nah, di jenjangnya kalau Bapak Ibu mengajar di SMP, jenjang SMP, kalau di SD, SD, kalau di SMK berarti pilih jenjang SMK. Lalu di sini kelasnya ada kelas 10, 11 atau kelas 12 begitu ya kalau di SMA SMK. Selanjutnya di kolom yang ke-6
Bapak Ibu di sini memilih mata pelajaran ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu begitu. Selanjutnya di kolom nomor 7 ini adalah catatan lain. Nah, di kolom nomor 7 ini opsional ya Bapak Ibu. Artinya bisa diisi atau enggak. Tetapi di sini lebih baik Bapak Ibu gunakan isi dengan jam observasi. Misalnya Bapak Ibu akan melaksanakan observasi di jam ke-1 ke-2 misalnya dari jam 7.00 sampai dengan 8.30 misalnya begitu. Jadi di sini lebih baik diisi oleh jam gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke unggah dokumen ya. Ini di paling bawah nih. Ini masih satu formulir ya Bapak Ibu. Nah, di unggah dokumen juga sama. Di sini tuh bersifat opsional. Artinya ketika Bapak Ibu tidak mengisi pun juga boleh begitu. Akan tetapi kembali lagi karena ini adalah penilaian ya. Yang namanya penilaian kan kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya gitu ya. Harus menunjukkan karya kita yang paling baik begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya di sini wajib saja kita isi saja dengan RPP atau modul ajar yang kita biasa gunakan di kelas begitu. Nah, dengan cara yang pertama klik unggah ya Bapak Ibu. Klik unggah, nanti lalu pilih di Bapak Ibu menyimpannya di folder mana gitu ya, di laptopnya masing-masing. Bisa diedit, bisa. Nanti di sini ada tombol edit. Kalau semuanya sudah, oh iya mohon maaf. Di sini ada formatnya harus PDF Bapak Ibu, maksimum 10 MB begitu ya. Nah, setelah semuanya diisi, baru nanti Bapak Ibu klik kumpulkan ya, ada di sini klik kumpulkan. Nah, setelah semuanya lengkap dan Bapak Ibu sudah mengklik kumpulkan, baru nanti tampilan di PMM itu akan seperti ini. Jadi di kolom kedua ini sudah terbuka ya Bapak Ibu. Kolom ke-1-nya udah warna hijau dan kolom kedua udah terbuka. Tetapi di kolom kedua ini kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Ini adalah kolom untuk menunggu atasan melakukan observasi begitu. Nah, atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai dengan jadwal. Nah, di sini Bapak Ibu sambil menunggu kepala sekolah untuk melaksanakan observasi, nah Bapak dan Ibu bisa memeriksa dengan berkala gitu ya, memeriksa apa saja rinciannya bagaimana saja yang akan nanti kita laksanakan ketika observasi. Nah, caranya tinggal klik saja rincian di sini, Bapak Ibu. Nah, ketika diklik rincian, nanti tampilannya akan seperti ini. Di rincian di sini yang pertama ada keterangan waktu, tanggal, jenjang, kelas dan mata pelajaran yang akan dilaksanakan observasi. Lalu yang kedua di sini ada fokus observasi, ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, fokus observasi ini adalah yang harus menjadi catatan buat kita ya, apa yang harus kita persiapkan. Contohnya begini, nomor 1 di sini fokus observasinya adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, nanti saat observasi Bapak dan Ibu tentu harus melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kondusif di kelas begitu. Lalu yang kedua misalnya, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ketika observasi nanti apakah Bapak Ibu melakukan pengelompokan atau tidak? Apabila Bapak Ibu melakukan pengelompokan gitu ya untuk siswanya, nah nanti kepala sekolah akan menilai berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak berarti nanti belum dilaksanakan, nilainya berarti nanti masih merah warnanya. Nah, ini fokus-fokus observasi yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu saat observasi. Itu mungkin di dalam rincian observasi begitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya untuk kita melakukan persiapan observasi di kelas di tahap kedua ya, yaitu pelaksanaan kinerja. Sekali lagi mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.